Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Hari ini akan kita bahas yaitu mobil Mitsubishi Kuda. Mobil Kuda ini sendiri mulai produksi tahun 90-an 99 ya, 99 sampai dengan 2006. Jadi bisa dikatakan usianya di Indonesia ini cukup singkat, hanya sekitar 7 tahun. Setelah itu 2006 dia disontek mati atau tidak diproduksi lagi untuk di Indonesia ya. Cuman kalau untuk di beberapa negara kembarannya ini masih produksi sampai tahun berapa itu masih ada ya. Nah ini setelah kurang lebih sekitar 13 atau 14 tahun dia ini disontek mati, bagaimanakah untuk spare part sendiri di mobil Mitsubishi Kuda? Kebetulan ini saya ngambil atau merawat yang kedua kali ya. Yang pertama saya pernah merawat itu yang tipe bensin 2000 cc injeksi, tapi itu kebetulan bukan mobil saya, yaitu mobil orang tua. Waktu itu pernah saya rawat atau saya pakai itu ya cukup lama sih, sama orang tua itu cukup lama sampai berapa tahun. Dan selama dirawat itu tidak ada masalah untuk di bagian mesinnya, itu aman. Jadi ya memang nggak banyak diganti karena memang waktu itu masih muda ya, tahunnya 2006, itu ngambil itu sekitar tahun 2000-an berapa gitulah. Jadi masih berapa tahun dari usianya. Nah setelah itu saya ngerawat ini ya Mitsubishi Kuda ini Gen 3 generasi terakhir tahun 2004. Jadi kuda ini kalau bodinya itu hampir sama semua ya, dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu sama. Bedanya hanya di bagian lampu. Jadi kalau Gen 1 itu dia lampunya bagus sih sebenarnya, Gen 1 itu ya, dia lampunya tidak mika semacam ini, dia kotak, itu menggunakan beling. Terus yang Gen 2 nya itu dia agak panjang. Nah kalau yang Gen 3 nya itu agak lonjong seperti ini. Bodi hampir sama, bedanya jadi lampu. Terus kuda ini sendiri dia mengeluarkan dua tipe ya, bodinya itu dua tipe, long dan short. Kalau untuk yang model diesel itu semuanya modelnya long ya, jadi modelnya panjang. Memang untuk long dan short ini ada beberapa spare part itu yang agak berbeda, baik di bagian kaki-kaki ataupun di bagian mesin ya. Karena kalau yang short sendiri itu hanya menggunakan satu mesin, yaitu mesin bensin 1,6. Sedangkan kalau yang long itu menggunakan mesin bensin 2000 cc dan mesin diesel. Nah itu aja bedanya, hanya di bagian mesin. Kalau bodinya hampir sama, kalau mau melihat perbedaannya itu pernah saya review di video saya sebelumnya ya. Jadi bedanya hanya di lebar pintu tengah. Jadi sekilas kita bisa lihat mobil itu short atau long, kuda itu short atau long hanya di pintu tengah. Kalau kita buka semacam ini memang dia kelihatan lebih agak sempit ya, karena memang pintunya juga lebih kecil. Jadi ruangannya ini dia lebih kecil. Kalau di bagian interior kuda ini nggak ada berubahnya ya, hanya warnanya saja dot trim. Kalau aslinya ini menggunakan kain, kalau ini sudah diganti ya. Jadi sama, interiornya sama persis. Di Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu sama persis, tidak ada bedanya. Paling hanya tipenya saja, kalau dia sudah tipe tertinggi dia ada jok belakang itu ngadep ke depan. Terus AC semacam ini double blower. Terus dia udah lengkap untuk power window-nya untuk di 4 pintunya. Kalau di bagian dashboard ya sama, nggak ada bedanya ya, sama persis. Bedanya hanya di bagian warna-warninya saja. Jadi warnanya itu kalau yang Gen 1 itu dia gelap, jadi warnanya agak kecoklatan. Kalau Gen 2, Gen 3 ini ya seperti inilah. Kalau Gen 2 itu dia agak terang, terus Gen 3 ini ada variasinya ya. Ini agak gelap sedikit, bawahnya agak terang. Nah itu kira-kira untuk di kuda ini bedanya hanya di situ saja. Untuk mesin dieselnya sama, dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu sama mesin dieselnya ya. Seperti itu, spare partnya sama, bentuknya sama, modelnya sama, tidak ada yang berubah. Nah itu kira-kira untuk model atau tipe daripada Mitsubishi Kuda. Untuk pelek juga sama, tergantung tipenya. Dia kalau udah tipe tertinggi dia menggunakan pelek racing. Pelek juga sama ya, hanya bedanya racing dan kaleng saja sih. Kalau dia sudah tipe tertinggi seperti ini dapat peleknya, pelek yang tipe tertinggi. Kalau yang kaleng itu ya biasanya untuk tipe-tipe standar. Untuk lingkar bannya hanya bedanya di Gen 1 itu dia 14, Gen 2, Gen 3 itu insya Allah 15 ya. Ini lingkar bannya 15, hampir sama dengan punya Panther ya, Panther kapsul. Nah ini Panther kapsul, ini lingkar bannya 15. Nah ini jadi untuk kuda ini hampir sama semua, baik Gen 1, Gen 2. Nah sekarang adalah kita bahas untuk spare partnya. Nah kebetulan untuk kuda ini memang udah beberapa kali saya ganti spare part ya, baik di bagian mesin maupun di bagian kaki-kaki. Kalau kita lihat di bagian mesin, kita buka dulu ya. Nah ini untuk mesin, kalau kita lihat bagian mesin, untuk mesin dieselnya itu sama ya, Gen 1, Gen 2 itu seperti inilah. Bentuknya, modelnya sama, letak daripada filter udaranya, terus
pompa solar di sebelah sana ya, pompa solarnya sama persis, tidak ada bedanya dengan L300. Terus ini adalah untuk minyak kopling, minyak rem, minyak power steering ini juga sama ya, sama persis. Nah ini untuk di bagian mesin yang diesel ini spare partnya sama persis dengan punya L300. Kemarin saya baru ganti tipping belt, ini sama ya dengan L300 itu sama persis. Pokoknya plek lah, kalau kita beli L300 ya plek. Nah itu kalau untuk yang tipe bensin, saya juga pernah merawat bensin itu ya spare partnya gampang ya, jadi gampang. Kalau memang di kota kita tidak ada, sekarang zaman online ya, zaman online kita bisa belanja di situ. Tinggal kita sebenarnya rajin saja sih cat dengan yang jualan itu. Untuk yang ori atau yang KW itu ada ya, jadi yang ori yang KW itu ada. Atau mungkin yang, kalau saya sih biasanya pakai yang tengah-tengah lah, produk Thailand lah kalau untuk di bagian aksesoris. Kecuali kalau di bagian mesin memang saya lebih sarankan cenderung kita harus beli yang ori. Cuman kalau bagian aksesoris luar-luarnya, kaki-kakinya segala macam itu bisa kita gunakan adalah untuk yang KW Thailand. Kemarin saya juga habis ganti ini joint steer ya, joint steer. Nah itu juga ada. Jadi masih gampang ya, joint steer tuh saya beli yang KW produk Thailand. Itu harganya cukup murah ya, cuma 300.000 sih. Kalau yang ori sekitar 700-an sampai 1 juta. Makanya saya cukup ganti yang KW saja itu awet, insya Allah awet. Jadi ya beberapa komentar atau mungkin komunitas itu juga saya perhatikan tuh ya ganti-ganti yang biasa saja. Kalau untuk di bagian luar. Terus kalau untuk di power steering ini juga bisa kita ganti itu yang biasa juga bisa ya. Itu kisaran harganya 2 juta sampai dengan 4 juta. Karena kemarin kawan itu juga habis ganti untuk power steeringnya di bagian bawah. Itu sekitar dia karena waktu itu dia servis, kebetulan memang agak gagal ya. Jadi servis power steering itu memang ya dong-dongan kalau saya nyebut tuh. Tergantung bengkelnya. Kalau bengkelnya itu teliti biasanya ya jadi. Cuman kalau nggak teliti itu kadang-kadang gagal. Maka lebih baik kita ganti satu set, itu harganya kurang lebih sekitar 2 juta sampai dengan 4 juta. Itu kita beli yang KW1 lah, produk-produk Thailand. Nah itu ya. Jadi untuk spare part sangat mudah sekali. Saya juga pernah ganti di sini kuda ini bagian bell joint ya. 4 bell jointnya sudah saya ganti. Bawah atas. Kalau yang atas itu sama persis dengan punya L300, yang bawah memang beda. Tapi itu juga ada jualannya. Jadi sangat mudah sekali. Nah ini ya. Terus di bagian per ya, per belakang. Nah ini juga sama ya. Per belakang ini paling yang membedakan mobil kuda dengan mobil L300. Rekan-rekan sekalian, kalau beli mobil kuda, kalau mau lihat pernya asli atau tidak, itu cukup kita lihat pernya ini ada lubangnya atau tidak. Kalau dia ada lubangnya berarti adalah per asli bawaan pabrik. Tapi kalau dia tidak ada lubangnya itu berarti sudah gantian. Bisa jadi dia pakai punya L300. Nah kalau mobilnya mau tetap lembut bantingannya, pakai per yang asli seperti ini ya. Karena apa? Karena dia ada bantalannya. Nah ini bantalan per ini adalah tujuannya biar bantingannya lembut. Karena kalau dia tidak ada bantalannya itu biasanya bantingannya juga cukup keras. Akhirnya mengakalinya gimana? Dikurangin salah satu pernya. Nah itu membedakan per mobil kuda asli dan bukan. Nah ini termasuk saya ini beli ini ya, yang sifatnya remeh lah saya sebut, tutup roda. Nah ini ya, ini juga masih ada, jualannya masih ada. Nah ini tutup roda ya. Nah ini kan tinggal dipasang. Nah ini tinggal dipasang, plug sudah jadi. Cuman ini mau saya cek dulu ya. Dan ini harganya juga cukup murah lah, saya sebut murah lah. Ini sekitar kisaran 17 sampai dengan 60. Kalau saya beli yang murahan aja ini ya, yang 20.000 lah. Ini salah sudah kuat. Kalau yang 60 itu yang orinya, yang aslinya 160. Jadi kalau punya kita itu rusaknya ada 2 ya 120 kalau yang 60 ya. Kalau yang 20-an ya cuma 80.000 kita beli untuk 4 biji. Nah itu mungkin rekan-rekan sekalian yang pengen meminang kuda, jangan khawatir tidak ada spare partnya. Jadi spare partnya masih sangat mudah kita jumpain. Apalagi sekarang sudah zaman online, di Shopee itu ada, di Bukalapak itu ada. Tinggal kita cari aja. Cuman memang kalau beli di online kita harus benar-benar ekstra untuk ya chattingan sama yang jualnya segala macam. Terus lihat ranking penjualnya segala macam. Nah seperti itulah. Kalau kita sudah punya langganan ya gampang, kita tinggal, biasanya ada nomor WA kan. Begitu dia kirim barang kita tinggal chatan saja. Ada tidak barang seperti ini. Atau kita masuk ke komunitas, itu juga sangat mudah sekali. Jadi di komunitas itu kita tinggal diskusi lah untuk merawat kuda itu ya. Ternyata ya kalau saya lihat ya memang mudah sekali untuk merawat kuda ini, mudah sekali. Merawat mobil diesel ini sebenarnya mudah sekali. Spare partnya juga masih banyak sekali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.